Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi alqa'il fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzina 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala man uhal Qur'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk hadir kembali secara online untuk mengikuti program Talaki Online Al-Quran atau yang kita singkat menjadi Tol Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi jalan tol bagi semua, bagi siapa saja yang berupaya mengikuti, berupaya untuk mendekati Al-Quran, berupaya untuk belajar Al-Quran. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau dan pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita yang menyertakan salawat ini dalam setiap ucapan kita, dalam setiap pembukaan taklim kita, mudah-mudahan Allah akan mudahkan kita untuk mengikuti lisan Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas di samping ayat yang sudah kita lewati, yakni ayat 6 ya sampai 8, 10 dan seterusnya ya. Kita akan lanjutkan lagi gitu ya. Dan memang seperti itu mekanismenya. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada yang barangkali baru saja bergabung, baru saja mengikuti, bahwa program Talaki ini adalah sebuah metode membaca Al-Quran ala Rasulullah SAW yang sedapat mungkin kita upayakan menghindari teori dan berbagai katakanlah mungkin bahan-bahan yang banyak mengisi kognitif kita gitu ya, rasa ingin tahu kita, tapi kemudian kita akhirnya terhambat untuk merasakan, mengalami, dan kemudian menjalaninya. Nah, padahal sebenarnya ya yang dinilai itu atau diukur itu adalah sebenarnya dalam proses menjalaninya. Jadi karena itu kemudian dalam program Talaki ini tidak heran kalau kita di sini ditekankan untuk berlatih mirip seperti naik sepeda. Gitu ya, mirip seperti berenang gitu ya, bukan teorinya yang kita hadirkan di awal. Nanti ada waktunya teori itu akan dijelaskan. Tapi teori itu tidak akan ada artinya kalau kemudian itu tidak kita alami, tidak kita buktikan, tidak jalani sendiri. Dan ini kemudian adalah cara Rasulullah SAW dahulu mengajarkan Islam kepada para sahabat, termasuk mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi ini memang artinya apa? Jangan kaget kita kalau sekiranya kok sudah sekian pertemuan teorinya sedikit sekali. Ini masih lumayan. Kalau saya dahulu ketika bertalaki sudah sampai hampir mungkin 1,5 tahun, teorinya juga hampir gak ada gitu ya. Saya mendapatkan teori itu setelah selesai gitu ya. Jadi baru kemudian teori itu dijelaskan. Karena apa? Karena yang sebenarnya menjadi ukuran adalah kita mampu menjalaninya, bukan kemudian mampu mengetahuinya gitu ya. Mengetahuinya sedemikian rupa tapi tidak mampu menjalaninya. Nah, ini saya khawatir ayat Quran akan mengena kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang telah beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan besar di sisi Allah yang bisa mengatakan, yang bisa hanya berkata tapi tidak berbuat. Nah, jadi ayat ini semuanya saling kait-mengkait ya, datang kepada Nabi, dan akhirnya Nabi kalau kemudian menyampaikan Islam ini dengan cara yang sangat seolah-olah gitu ya, evolutif gitu ya, begitu lambat begitu ya, tapi lihatlah hasilnya. Ada ribuan sahabat Nabi kelak menjadi para ulama. Nah, itu artinya apa? Kita punya universitas banyak, masjid banyak gitu ya, ulamanya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya menghadirkan seseorang yang bisa akhirnya memahami agama ini ya, itu sebenarnya yang paling penting, kata kuncinya adalah ya metodenya,
itu kemudian berupaya mengajak agar orang itu bisa menjalaninya. Nah, itulah kira-kira mengapa taklaki ini ya selalu yang ditekankan adalah sisi teoritis, sisi praktisnya gitu ya. Baik, sekarang saya akan contohkan lagi bacaan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16 karena kita targetkan pada hari ini sampai ayat 16 ya. Nah, saya akan hadirkan di layar kita gitu ya. Mushaf atau teks Al-Qur'an yang saya ambil di sini adalah cetakan Indonesia ya, supaya kita semuanya lebih akrab ya. Walaupun kalau ada yang sudah menggunakan cetakan Madinah silahkan saja, tapi mungkin barangkali gitu ya, kalau tidak terlatih mungkin akan menghadapi beberapa kendala-kendala kecil ya. Baik, bertalaki ini ada adabnya. Jadi adab ini sebenarnya merujuk juga pada keterangan Al-Qur'an. Surah Al-Qiyamah, surah 75 ayat 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuhannik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu wahai Muhammad agar engkau mendahului bacaan. Agar engkau seolah-olah tergesa-gesa ingin menguasai bacaan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Urusan kami kata Allah ya, mengumpulkan di dadamu, yakni membuat kita jadi hafal, akhirnya faham, bisa baca ya, dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, kalau sudah kami bacakan, fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan itu. Nah, jadi kalau sudah kami bacakan, jadi bukan kemudian kita asik dengan yang lain. Kemudian saya sarankan, walaupun saya tampilkan di layar kita masing-masing mushaf Al-Qur'an cetakan Indonesia, makro atau bagian bacaan yang akan kita baca, tapi ada baiknya ya kita fokus pada face atau wajah guru yang membacakannya. Jadi biar kita lihat dulu, dan tulisannya sementara kita tutup dulu gitu ya. Saya menampilkan ini supaya kita tahu yang akan dibaca ya, tapi fokus pada pendengaran kita dan melihat ya. Ya, bagaimana? Siap semua insyaallah? Mudah-mudahan sudah siap ya. Baik, perhatikan apa yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا
مفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik, Shadaqallahul Adzim. Baik, kita akan membahas ya pada ayat yang ke-8 karena yang ke-8 ini belum sempat kita tuntaskan ya pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, sebelum berlatih, coba perhatikan di sini ayat ke-8 ya, yang sudah pada pertemuan 2 pekan yang lalu sudah ada yang berlatih tapi belum saya bahas ya. Jadi karena itu saya bahas sekarang. Pada ayat ke-8 ini ada beberapa ya hukum bacaan yang kita temukan. Ya, misalnya wa minan nas. Nah, kita bertemu lagi dengan ya hukum bacaan yang sudah kita dapatkan pada ayat ke-6. Apa itu? Nun bertasydid. Nun bertasydid ini dibacanya gunnah dengan takaran gunnahnya kurang lebih 2 ketukan. Wa minan nas. Jadi kita baca seperti itu, bukan seperti ini. Nih, kalau tidak ada gunnahnya begini. Wa minan nasi, wa minan nasi. Nah, itu sebenarnya ya ada hukum bacaan yang hilang ya. Kemudian yang berikutnya adalah may yaqul. Ini juga ada gunnahnya. Jadi hati-hati di sini. Ini yang paling banyak salah kalau membaca ayat ke-8 nih. Dia baca begini. Wa minan nasi may yaqulu. Jadi sama sekali tidak ada gunnah dan tidak ada gunnah yang ya karena sama sekali tidak ada maka otomatis dia tidak tertahan ya. Nah, kemudian amanna itu juga gunnah. Billahi wa bil yaumil. Nah, perhatikan di sini, coba perhatikan gerak mulut saya, yaumil, akhir yaumil. Seperti yaumiddin. Kemudian wa ma hum. Nah, ini juga gunnah. Ya. Dan bibir kita mengatup sempurna tapi tidak rapat. Jadi mengatup sempurna artinya bibir atas bibir bawah itu bertemu ya gini bertemu tapi tidak rapat. Ini namanya rapat nih. Jadi bukan wama hum. Kalau seperti itu rapat ya itu salah. Kalau dia ada celahnya salah juga karena berarti ada sifat hurufnya yang hilang ya.
wa ma hum bimu'minin. Oke. Ayat ke-9. Yukhadi'un Allah. Ini banyak sekali yang salah bacanya tuh ketika pada kha-nya. Yukhadi'un Allah. Ya terusnya yukha, dia isti'la ya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda. Nah, perhatikan nih coba gerak mulut saya. Bukan yakhda, bukan yakhda tapi yakhda. Yakhda. Wa ma yakhda'una. Jadi ada ketika yakhnya itu begini. Yakh. Jadi dia narik. Jadi bukan wa ma yakhda'una. Ketika yak itu nggak buka seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah huruf kha isti'la. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perhatikan di sini illa 4 ketukan. Sama seperti wa ma unzila ya ilaihim walladzina yu'minu bima unzila. Bima unzila itu ya apa namanya? 4 ketukan ya. Kalau cetakan Indonesia bisa dilihat dengan tandanya. Kemudian fi qulubihim mim ketemu mim maka ikhfa ya. Idgham mimi namanya. Idgham mimi. Jadi bacanya gunnah juga. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Allah, huruf dhad ini memang huruf yang harus dilatih terus ya. Sementara waktu nih dimiringkan dulu aja. Maradha, maradha supaya tepi lidah sebelah kanan atau kirinya itu bersentuhan dengan geraham kanan atau kiri atas ya. Ini sebagai upaya untuk memaksakan kita punya artikulasi gitu ya. Ya. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi nih sampai pada ayat 10 ini dulu ya. Kita bahas nanti setelah itu kita latihan ya. Kemudian walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Oke, baik. Sekarang saatnya kita berlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa man wa ma yakhda'una ya. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa man yash'urun. Hati-hati, wa ma juga, wa ma yash'urun. Coba perhatikan. Nah, Wa ma yash'urun. wa ma yash'urun, wa ma bukan wa mai. Wa ma yash'urun. Ulang lagi. Wa ma yash'urun. Dari wa ma yakhda'una diulang. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sekali lagi, coba sekali lagi. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, satu ayat lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi, yang sempurna. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim Maradun. Hati-hati.
Maradhu, bukan maradha, tapi maradhu ya. Maradhu fa ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Bagus. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini tolong di capture lah ومن daftar hadir. الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين يخدعون Hati-hati ya Bu. Ulang lagi. Ulang lagi. Ibu tolong diulangi lagi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik. Ibu tadi ada bacaan yang loncat tadi itu sebenarnya. Ya, pada ayat ke-9-nya gitu ya. Jadi coba diulang lagi. Yukhadi'un. Ulang lagi coba Ibu. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya, lanjut. Fi في qul. قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, alhamdulillah. Sekarang saya berikan komentar ya. Untuk ayat ke-8 itu rata-rata bagus. Ya. Yang perlu ditambah lagi supaya lebih bagus gitu ya adalah takaran gunnahnya. Ya, takaran gunnahnya. Wa minan 1 2 gitu ya, jangan wa minan nas ya, takaran gunnahnya. Nah, bahkan sebenarnya begini ya, takaran gunnah itu kenapa perlu ada batas-batas minimalnya supaya menambah keindahan dan meyakinkan diri kita bahwa gunnahnya sudah keluar. Gitu ya. Nah, itu satu. Dan juga tidak boleh berlebihan seperti kebanyakan qori, karena biasanya di titik gunnah inilah lagu itu bisa kita kita masukkan, dan karena itu qori-qori biasanya mengambil gunnah ini agak panjang mereka ya, supaya apa? Supaya lagunya masuk gitu ya. Wa minan itu kebanyakan. Nah, jadi kita nggak boleh kebanyakan, tapi juga jangan sampai kemudian takarannya sangat minimalis. Itu ya, itu satu. Jadi sudah bagus ya gunnah-gunnahnya. Kemudian ikhfa syafawinya juga bagus, ikhfa syafawinya ya. Wa ma hum, bukan wa ma hum, tapi wa ma, atau juga wa ma hum. Ini ada celahnya.
Ya, tapi yang benar adalah wa ma hum, tidak rapat gitu ya. Tapi juga tidak ada celah. Nah, jadi kalau terkatup ya. Jadi mengatup tidak rapat ya. Perhatikan ada dua kata yang seolah-olah itu dianggap orang sama. Ya, kalau mengatup itu artinya bibir atas bawah bertemu. Kalau tidak rapat itu artinya sebenarnya tipis dan tebalnya bibir yang terlihat. Itu ya. Oke. Kemudian ayat ke 9 ya. يخادعون الله والذين آمنوا. Rata-rata bagus semua ini. Tapi pada kata wama yakhda, wama yakhda, wama yakhda, yakhda, bukan yakhda. Lihat nih geraknya ya, yakhda. Itu berarti ini kita terbuka nih. Ya, kalau ini yakhda, yakhda. Itu ya. Kenapa? Karena huruf isti'la, huruf kha. Kha itu kalau dibaca sukun atau berbaris mati, dia akan baca menjadi akhlada, akhlada, bukan akhlada. Ya. Jadi ada indikasi seolah-olah rongga mulut kita ini seperti kayak dipenuhi udara. Karena sebenarnya adalah karena bagian tengah lidah kita ini terangkat, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya wa ma yakhda'una illa, ini Bu Syafrida tadi kurang panjang 4 ketukan. Kita konsisten mad jaiz munfasil dalam bacaan kita selamanya ya 4 ketukan. Ya. Kalau di buku-buku tajwid tertulis boleh 2 boleh 4, itu sebenarnya adalah bukan bacaan dari ya Syatibiyah, tapi bacaan lain ya. Buku tajwid tidak salah menuliskan itu karena ada ragam, dia tuliskan ragamnya, tapi kita harus sadar bahwa kita konsisten pada jalur yang kita pilih. Kalau jalur yang kita pilih adalah Syatibiyah, maka Syatibiyah mengajarkan kepada kita bacaannya 4 ketukan. Ya, illa anfusahum. Nah, ikhfa-nya juga ini. Ikhfa ini ya, ikhfa nun mati atau tanwin. Begini cara melatihnya. Coba kita baca dulu an-nya dulu, an. Begitu kita baca an, ujung lidah kita pasti menyentuh langit-langit atas ya, langit-langit atas bagian depan, karena langit itu ada bagian tengah, ada yang ini. Nah, kita sentuh an, dan tidak mungkin kita mengeluarkan bunyi nun kalau tidak ada lidah kita menyentuh bagian langit-langit. An. Sudah jelas an. Kemudian kita turunkan ujung lidah kita itu sehingga tidak menyentuh langit-langit tadi. Maka keluarkan suaranya. Bunyinya apa? Al. 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 Jadi bukan an tapi al. Nah, itu sudah masuk ke ikhfa. Kemudian gerak dari artikulasi kita ya akan membentuk huruf sesudahnya. Huruf apa? Huruf fa. Maka anfusahum. Tadi Faisal tadi bagus sekali itu ya. Pas fa-nya fu ya. Ini bibir bawah ketemu dengan gigi nih. Anfusahum. Anfusahum. Jadi bukan amfusahun, juga bukan angfusahum ya. Dan juga bukan anfusahum ya. Jadi bunyi nunnya samar. Dalam bahasa Arab namanya khafi ya, samar atau tersembunyi. Dan kemudian yang terakhir fi qulubihim maradhu. Maradhu, hati-hati jangan sampai membacanya menjadi fathatain ya. Fathain artinya dua ini ya, fathah gitu ya. Bukan maradha, fi qulubihim maradhu. Maradhu bukan maradha ya. Baik, kemudian walahum adzabun alim. Nah, ini sama dengan ikhfa syafawi tadi. Adzabun alim. Nah, kalau udah rapat seperti itu dia salah ya. Jadi harusnya adzabun alim bima alim maaf alim ya. Jadi mengatup tapi tidak rapat. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan 3 peserta lagi untuk berlatih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Baik, alhamdulillah. Saya beri komentar. Eh, Pertama adalah kalau bisa ditambah lagi takaran gunnahnya ya. Dan terutama pada ayat terakhir tadi yang ke-10 ya. Yang ke-10 tadi itu ada apa namanya? Gunnah gitu ya. Beberapa titik ya. Fi qulubihim maradun fa bihim satu maradun fa ya. Itu gunnah juga ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Gitu ya. Jadi ikhfa-ikhfanya atau sebenarnya bukan ikhfa ya, gunnah-gunnahnya gitu ya. Gunnah ini artinya sengau ya. Ada juga yang menerjemahkan dengung. Kalau di tanah Melayu sana diterjemahkan dengung. Lebih tepatnya sengau, suara yang masuk ke hidung. Jadi keluar dari rongga hidung. Ya, dan itu untuk melatihnya dengan menutup mulut kita. Kemudian kita bersenandung. Dan itu kalau benar-benar kita keluarkan dari hidung, itu akan terasa di rongga hidung itu aliran udara yang menghangatkan rongga hidung itu. Jadi memang kalau Al-Quran ini kita baca dengan aturan main yang benar, itu juga akan menyehatkan sekaligus ya titik-titik artikulasi di apa namanya di mulut dan tenggorokan dan lain-lainnya ya gitu ya, Masya Allah. Baik, bagus sekali sudah ya, alhamdulillah ya. Dan kesadaran terhadap nun tasdid, mim tasdidnya ini mulai terlihat karena mim tasdid, nun tasdid ini sering sekali dilewati gunnahnya. Wa minan nasi innal ladzina kafaru. Nah, gitu ya. Jadi itu sering sekali dilewati biasanya orang membacanya wa minan nasi innal ladzina dan seterusnya ya. Baik, berikutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما
كانوا يكذبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Ya. وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون صدق الله Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, terima kasih Ibu ya. Saya akan komentari. Berhati-hati membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy, shinnya tasydid, minasy. Ya, kalau tidak terbaca menjadi minasya, bukan minasya. Ini kehati-hatian saja ya. Nah, kalau di dalam membaca Al-Qur'an Talaq ini ya kita berupaya untuk melatih siapa saja agar mencapai angka 100 ya. Kalau angka 99 saja itu masih kita perlu tambah lagi gitu ya. Itu satu. Kemudian gunnah-gunnahnya sudah terdengar, tambah lagi sedikit takarannya ya, terutama tadi pada ikhfa syafawi tadi. Wa ma hum bimu'minin. Dan ada lagi catatannya nih. Karena tadi sempat berhenti di akhir, perhatikan kalau berhenti pada ya huruf ra yang kemudian kita sukunkan dan sebelumnya ada baris kasrah atau baris bawah, maka dia menjadi tipis, bukan akhir tapi akhir. Nih. Wabil yaumil akhir. Ini nih, bibir bawahnya ini nih ya. Kemudian sholawat tersebut itu kalau kita menemukan ya huruf ra yang kemudian sebelumnya di baris sukunkan, terus yang huruf ra disukunkan sebelumnya baris bawah ya. Seperti tadi akhir ya, akhirah itu akhir ya. Gitu ya. Ya coba silakan. Bil yaumil akhir. Nah, benar. Jadi kita ya
dengan melihat gerak mulut dari murid kita gitu ya, kita sudah tahu langsung, ini kurang ini apa namanya, talqinya, tipisnya ya, karena tipis itu indikasi ada di sini ya, bukan hanya terdengar di telinga. Baik, kemudian ikhfanya maupun gunnahnya ini ya, ditambah lagi ya, tadi sudah bagus sih, tapi wama hum, nah itu perhatikan, wama hum bimu'minin, tidak dirapatkan bibir kita ya, tapi ya bibirnya terkatup tidak rapat. Jadi ada terkatup rapat, terkatup tidak rapat. Terkatup rapat tuh begini, terkatup tidak rapat, tidak terkatup, gitu ya. Nah, jadi kita tahu ya, tidak terkatup berarti ada celah gitu ya. Nah, kemudian juga pada membaca ini apa, membaca mad jaiz munfasilnya, illa 4 ketukan, hati-hati di situ ya, 4 ketukan gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperbaiki adalah membaca ikhfa nun mati atau tanwin. Coba perhatikan di sini, bukan marodum, bukan mim jadinya. Gini, coba perhatikan saya. Fi qulubihim maradun fa, bukan marodum fa, tapi maradun fa. Jadi bibir kita tidak mengatup, tidak bertemu nih bibir dengan gigi nih. Kenapa? Karena ya kita baru mengeluarkan bunyi ya nun yang disembunyikan. Caranya apa? Latih dulu maradun, dun, kemudian turunkan lidahnya, ujung lidahnya dari langit-langit sehingga terbaca maradu. Nah, baru kemudian masuk ke fa. Maradu fa. Nah, coba. Nah, mulai bagus. Nah, jadi kalau gerak mulutnya atau bibirnya terlihat ya, maradhu, nah, dia tidak terkatup. Kalau maradhum begini, maradhum, coba nanti di cermin, begitu dia mengatup maka yang keluar bunyi mim sebenarnya itu. Nah, demikian juga adzabun alimun. Betul. Jadi jangan dipadatkan ya, jangan dirapatkan sedemikian rupa. Ya. Ya, jadi satu gunnah-gunnahnya perhatikan. Kemudian ikhfa ini memang ikhfa nun mati tanwin ya. Ini kelihatan sepele. Tapi ini yang paling banyak sekali salah dibaca oleh para pembaca Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena satu, mereka hanya konsentrasi pada gunnahnya sehingga bunyinya seperti pusahum, zila, semua bunyinya jadinya. Ing kuntum, semua jadinya bunyinya. Dan itu salah. Gitu ya, padahal bunyi-bunyi ikhfa itu sesuai dengan sifat huruf ya, atau sifat dan makhraj huruf sesudahnya. Jadi setiap huruf itu punya sifat dan huruf makhraj yang berbeda, maka bunyi ikhfa itu jadi seolah-olah berbeda. Ini contoh nih ya. Ini kalau kita baca huruf ikhfa-nya itu kaf ya. Itu kan in kuntum ya, dibaca tapi kalau dia qaf ya, kalau ini seandainya qaf wa kalau tadi kaf wa kalau qaf ada istilahnya kayak gitu, kayak seperti dia apa namanya, seperti bagian ujungnya itu ini. Nah, kenapa? Karena sifatnya berbeda gitu ya. Nah, ini terus kita latih ya, kita latih terus ya, supaya apa? Kalau ikhfa-nya sempurna, masya Allah, nanti akan terasa. Kita bahkan kalau menghafal Quran itu ya, kita sudah bisa tahu ini sebenarnya salah atau tidak. Itu sebenarnya dari apa? Huruf-huruf sesudahnya. Jadi hukum-hukum bacaan ini itu mengunci hafalan kita juga, gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita baca dulu, saya latih dulu ayat yang ke 11 ya, sampai 16 ini ya. Dan nanti saya minta ya para peserta untuk berlatih ayat ke 11 sampai 16. Tapi mungkin karena ini panjang sekali, mungkin 2 ayat aja dulu ya. 2 ayat, nanti kemudian saya persilahkan ya. Perhatikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hati-hati Bu, isti'adzanya, mohon maaf. Jangan buru-buru, jangan a'udzubillah, itu harusnya a'udzubil, nya jangan sampai kelewatan ya. Ulang lagi. baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Baik. Baik, saya komentar ini ya. Perhatikan Bu, itu ada tanda bacanya. Sengaja saya tampilkan ya di layar. Ya, itu pada kata fil ard itu ada lam alif. Itu artinya apa? Dilarang berhenti. Jadi kalau dilarang berhenti, sebaiknya tidak berhenti di situ. Kalau saya contohkan tadi satu nafas, tapi kalau nggak satu nafas gimana Ustaz? Nah begini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi قالوا إنما نحن مصلحون. Jadi diulangi kata qalunya. Pada qalu yang pertama dua ketukan. Kenapa kita berhenti di situ? Qalu. Tapi begitu qalu yang kedua, karena bertemu lagi alif dengan alif, maka dibaca 4 ketukan. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض Iya. قالوا إنما نحن مصلحون. Bagus ya. Habis nafas atau kurang nafas adalah manusiawi. Setiap pembaca beda-beda ya, endurance atau stamina nafasnya gitu ya, panjang nafasnya. Tapi itu tidak boleh kemudian menghalangi kita dari baca yang benar. Karena itu harus disiasati. Nah, jadi ambil sampai pada batas kolunya dulu coba. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. Ya, silakan. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا. Ya. Ko-nya jangan terlalu panjang. Qalu. Ulang lagi sekali lagi. Jangan sampai jadi 3 ketukan ya. Berlebihan ya. Silakan. قالوا إنما نحن مصلحون. Ya. Qalu 4 ketukan. Innama nahnu muslihun. Ya. Bagus ya. Jadi berhati-hati pada tempat berhenti. Ingat, yang disebut dengan tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf ya. Jadi kita mengetahui keindahan hurufnya. Jadi maksudnya itu sifatnya, kemudian hak dan mustahaknya itu semuanya harus kita penuhi. Tapi juga wa ma'rifatul wuquf. Jadi kita tahu juga berhentinya di mana, memulainya di mana gitu ya.
Oke, pada ayat yang ke-11, 12, nah, perhatikan di sini. Ala, 4 ketukan, tadi sudah benar semua ya. Tapi pada ayat, pada kata walakin la yash'urun, pastikan nunnya tidak lagi terdengar. Walakin la, nggak ada lagi walakin la. Coba diulangi dua-duanya. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ya, ألا kurang panjang. Sekali lagi. Ala, 4 ketukan. Bagus ya. Alhamdulillah ya. Ayat 11 12 ini sebenarnya relatif ringan ya. Jadi artinya hukum-hukum bacaannya tidak berat ya untuk kita baca ya. Baik, sekarang kita masuk ayat ke 13. Nah, ini ayatnya panjang. Perhatikan cara saya menghentikannya kalau kurang nafas, atau kalau kita baca satu nafas seperti apa. Perhatikan saya. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا. Ya, diupayakan sampai di situ kalau bisa. Kalau bisa satu nafas. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Nah, ini nafasnya harus benar-benar ya. Ya, saya lanjutkan. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya, siapa yang bersedia ini? Ayat ke-13. Nih, saya ingatkan nih kepada yang lain. Begini, boleh sih mengikuti saja. Tapi ibaratnya kalau kita mau naik sepeda, kita lihat aja orang kemudian naik sepeda latihan. Karena kita tidak pernah berani. Nah, insya Allah tidak akan pernah bisa naik sepeda. Hanya berkhayal-khayal kapan bisa naik sepeda, kapan bisa naik sepeda. Tidak akan pernah bisa naik sepeda kalau sekarang nggak dicoba dan jatuh. Jadi artinya apa? Nggak apa-apa jatuh. Tapi kemudian kita sudah coba. Nah, itu penting ya. Jadi sebenarnya kita punya keberanian seperti itu. Ya ketika naik sepeda gitu ya. Gitu. Makanya terus terang kalau ada yang bertanya atau kalau misalnya Ustaz kok teorinya sedikit. Bahkan kalau saya dulu nggak dapat teori. Terus saja praktek. Ya ibarat montir itu nggak langsung diajarkan ini mesin sebagai langsung bagaimana buka sebagainya dan akhirnya bisa. Oke, siapa yang bersedia nih? Oke, baik. Baik. أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya, saya dengar. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Ya.
السفهاء إلا يعلمون. A'udzu bil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bagus. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ya, baik, terima kasih. Ini ayat mulai panjang. Ayat ke-13 dan ayatnya kebetulan sudah mulai panjang ini. Nah, kita-kita ini yang dulunya belajar membaca tuh dengan membaca tulisannya tapi tidak meniru bacaannya, itu akan kesulitan untuk membacanya dengan benar. Karena apa? Karena mata kita sudah mengganggu bacaan kita. Nah, sekarang ini coba perhatikan Pak Hari ya. Satu-satu nih saya perbaiki ya. Perhatikan saya dan niru dulu. Jangan lihat mushaf. Lihat saya saja. Dan saya penggal-penggal dulu nih supaya kemudian nanti kita mudah untuk mengikutinya. Perhatikan saya ya. Wa idza qila lahum aminu. Coba diulangi, Pak. وإذا قيل لهم آمنوا. Nah, benar. Itu kalau kita rekam suara kita tuh benar dia. Ya begitu kita nanti baca, dia bisa kepanjangan ininya, kependekan ini. Nah, jadi niru ini penting sekali nih. Sense of mimicking-nya ini nirunya ditumbuhkan lagi nih. Nah, sekarang saya teruskan. Aminu kama amanan nasu qanu. Saya ulangi lagi. Aminu kama amanan nasu qanu. Coba. آمنوا كما آمن السفهاء. Amanan nasu qalu. Matanya jangan ke ini dulu, jangan ke tulisan. Berarti kata ini. Aminu kama amanan nasu qalu. Ya, آمنوا كما آمن السفهاء. bukan amanas, amanan. Nan. آمن الناس قالوا Sekali lagi, Pak, biar sempurna. آمنوا Aminu. آمنوا كما آمن الناس قالوا. Nah, tinggal dikit lagi nih yang kurang ini. Amanannya ini. Coba perhatikan ini ya. Kama amanan nasu qalu. Ditahan gunahnya pas saat nun tasdidnya. Kama amanan nasu qalu. Mbak, كما آمن الناس قالوا. Masya Allah. Benar, alhamdulillah ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Coba. Perhatikan. Coba, Pak. Qalu, lu-nya 4 ketukan. Anu'minu, bukan anu'minu, tapi anu'minu. Ulang lagi. A-nya masih panjang, Pak. Anu dibaca, tapi yang benar adalah coba perhatikan sini. Qanu anu minu. Coba ulang lagi dari situ aja dulu.
Hmm, ya, oke, udah benar ya, tapi nunya nggak panjang ya. Sekarang kita perbaiki lagi, kita ulang lagi. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Coba. qalu aminu Anu minu. Ulang lagi. qalu anu'minu kama amanna sufaha Amanas, nas amanas Pak ya. Anu minunya nunya pendek. Coba perhatikan saya ini. Qalu anu minu. Coba situ dulu berhenti. qalu anu'minu Nah, nunya nggak boleh panjang. Qalu anu minu. qalu anu'minu Nah, itu dia benar dia. Qalu anu minu kama amanas sufaha. Ya. qalu anu'minu kama anas sufaha Oke, saya ulangi dari sini nih. Kama amana. ama amana Oke, kama amanas. kama kama amanas Kama amanas. kama amanas Perhatikan Pak. Kama 4 ketukan baru amanas. Coba kama amanas. kama amanas Oke, kama amanas sufaha. kama amanas sufaha Alhamdulillah ya. Haknya tinggal kurang dikit saja. Tapi artinya apa? Kita bisa lewati bukit demi bukit yang itu merupakan ya bacaan yang awalnya kita salah, tapi ternyata kita penggal-penggal bisa. Ya, memang nanti kalau kita baca lengkap dia mungkin perlu latihan lagi. Tapi bahwa kita bisa benar itu terbukti. Gitu ya. Nah, tinggal latihanlah yang kemudian membuat kita membedakan memang ya. Ada yang kemudian bisa 10 kali baru dia sempurna, tapi ada yang baru 2 kali dia bisa. Tapi bahwa sempurna membacanya benar itu bisa terbukti. Oke. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu ya. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Ya, udah bagus nih ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Ya, lanjutkan qalunya. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Bagus, mumtaz. Ya, terus sempurnakan ayat berikut bacaan. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Bagus, alhamdulillah. Ya. Berikutnya, mata kita ini ada usianya, mata kita ini ada batasnya. Ya, ingat Nabi itu usia 40 tahun baru menerima wahyu pertama kali. Berarti usia beliau mirip-mirip kita juga ini baca Qur'annya nih. Artinya matanya juga berkurang dan sebagainya, ya manusiawi ya. Tapi kenapa kemudian tidak menghalangi? Karena apa? Kita menggunakan insting yang lain. Ingat, orang yang tidak melihat sekalipun itu bisa benar bacaannya. Caranya apa? Insting pendengaran dan menirunya.
Ya, jadi mata kita yang menghalangi tadi itu kita kompensasi dengan pendengar. Coba perhatikan sekarang. TAI lihat saya dan dengar ya. Wa idza qila lahum aminu. Coba ulangi dari situ. فإذا قيل لهم آمنوا Nah, udah benar nih, alhamdulillah. Saya ulangi, ambil kata aminu ini. Aminu kama amanan nasu qalu. آمنوا كما آمن Nanya panjang, kama amanan nasu qalu. Nah, lagi. كما Kama amanan nasu qalu. كما آمن الناس قالوا Nah, perhatikan ketika amanan itu gunnahnya kurang ini ya, tambah lagi. Kama amanan nasu qalu. كما آمن الناس قالوا Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. قالوا Qalu, hati-hati, jangan qalu, tapi qalu, dua ketukan. Panjang lu-nya, 4 ketukan. Qalu anu'minu, ya. قالوا أنؤمن كما Lagi. آمن السفهاء Nafas ya, teh. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Masih ada dikit lagi. Kama, 4 ketukan. Kama amanas sufaha. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Sedikit lagi. Kama amana. Bukan kama amanas. Kama amanas. Ini karena melihat tulisan ini teh ya. Coba coba deh, niru aja ya. Coba ya. Qalu anu'minu. Coba. Tidak lihat tulisannya ya. Lihat saya aja langsung. Lihat langsung layar. Qalu anu'minu. قالوا أنؤمن Nah, bisa. Anu'minu kama amana. Anu'minu kama. Jangan dari dulu. Dari ini dulu. Anu'minu kama amana. أنؤمن كما Amana. Ini supaya benar nih ya. Dipenggal-penggal dulu nih dikit-dikit supaya apa? Benar semua baru disempurnakan ya, gitu ya. Anu'minu kama amana. أنؤمن كما آمن Ya, sekarang saya sempurnakan. Anu'minu kama amanas sufaha. أنؤمن كما آمن السفهاء Nah, lewat dia, ya lolos dia. Jadi nanti baru dilengkapi gitu ya. Qalu. Jadi memang kita jangan putus asa ya. Soal bahwa aduh ya Allah, satu ayatnya kok bisa sampai 10 kali Ustadz. Sebenarnya ini yang harus kita perbaiki ya dalam mindset kita. Yang diminta oleh Allah dan Rasul adalah bukan banyaknya, tapi benarnya.
1 tapi emas semua, 10 tapi bukan emas semuanya, kan nilainya nggak ada. Jadi nggak apa-apa, walaupun 1 itu kemudian susah payah kita dapatkan, dicicil-cicil gitu ya, kata per kata, tapi kemudian keluarlah dari lisan kita bacaan yang sempurna. Maka benarlah bacaan itu dan lanjutkan lagi ke bacaan berikutnya. Gitu ya. Nah, terasa lambat. Loh, Al-Quran saja turun sampai 23 tahun. Kalau Nabi misalnya udah nggak sabaran, itu mestinya dia minta kalau bisa. Dan itu yang diminta oleh orang kafir. Kenapa nggak turun sekaligus, jumlatan wahidan, sekaligus, satu paket. Gitu ya, kenapa dicicil nih? Gitu. Itu pertanyaan mereka dalam soal Al-Furqan itu ya. Itu terekam dalam soal Al-Furqan itu. Perkataan mereka kepada Rasulullah ya, atau kepada umat Islam ya. Kenapa nggak diturunkan satu paket aja gitu ya. Biar mudah. Nah, kita lupa bahwa hidup ini berproses. Orang itu lahir, kemudian jadi bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, purna, baru kemudian setengah baya, baru lansia. Itu prosesnya begitu, nggak ada yang ujuk-ujuk langsung berjenggot, langsung tua, gitu ya. Demikian juga proses belajar agama ini. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa seperti itu ajaran Islam, bukan menargetkan seperti barangkali jumlah-jumlah yang sering sekali membuat kita akhirnya merasa ketinggalan. Nah, maka akhirnya apa? Insya Allah Islam itu indah sekali, asik sekali. Orang kita targetnya untuk diri kita sendiri kok, gitu ya. Dan kemudian ukuran kemajuannya apa? Adalah ukurannya sebelumnya saya bisa apa, sesudahnya bisa apa. Nah, itu ukuran kemajuannya. Jadi bukan dia kok bisa apa, kok saya belum bisa. Itu bukan ukuran kemajuan kita, gitu ya. Makanya istilah musabaqah tilawati Quran pun itu sudah diperbaiki sebenarnya. Seleksi tilawah Al-Quran. Bukan musabaqah, bukan perlombaan, tapi penyeleksian. Gitu ya. Kalau lomba itu seolah-olah kayak kita kejar-kejaran. Gitu ya. Istilah musabaqah itu sudah dikoreksi sebenarnya. Ya. Baik, saya buka kesempatan kita untuk bertanya jawab gitu ya. Ini ada dari chat ini ya. Dari saudara Faisal ini, Ustadz mohon izin bertanya apakah ada program khusus talaki bacaan bersanad secara khusus. Ya, dulu di pesantren kami ada ya, tapi itu kemudian setelah COVID ini dia online ya. Nah, online ini sebenarnya kalau dari segi syarat-syarat secara tradisional ya, talaki itu harus bertemu langsung. Hanya kalau langsung ini kemudian membatasi kita terhadap rasa ingin tahu dan sebagainya, maka kalau menurut saya berijtihad, tidak apa-apa online, tapi saya tidak berikan sertifikat online ya gitu ya. Jadi tidak apa-apa supaya kita jadi tahu nih. Nanti kalau kita ingin tuntasnya gitu ya, ada waktu offline. Gitu ya. Jadi biar ini manusia bener nggak ada nih gitu ya. Gurunya bener nggak ada, jangan-jangan ini cuma rekaman gitu ya. Nah, jadi pernah kita buat, tapi mudah-mudahan bisa kita selenggarakan lagi dengan situasi pandemi yang makin reda. Nah, pernah ikut program tahfidz sampai juz 3, pas juz 4 belum bisa ujian per juz karena terkendala Ustaz. Oke, baik, pernah Ustaz Taufik ya. Ini Ustaz Taufik yang alumni PDA barangkali ya maksudnya ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari jamaah, saya persilakan baik pertanyaan lisan maupun yang ada di chat. Dan mohon maaf ini kalau misalnya tadi dalam mengoreksi, waduh Ustaz kok jelimet begitu. Iya. Kenapa? Ingat kita belajar keautentikan Quran. Kita sekarang menyaksikan sendiri bagaimana Quran itu harus kita jaga keautentikannya. Dan karena itu yang ada adalah di sini emas ya 24 karat. Gitu ya, tidak boleh ada istilahnya emas berapa ini 80% Pak. Ya, enggak ada. 100%. Nah, jadi supaya apa? Kita tahu dan mengapresiasi. Jadi kalau ada orang ragu-ragu Quran itu palsu, Quran itu wah itu berarti orang itu tidak pernah menyaksikan bagaimana proses belajar Quran yang sedemikian susah, gitu ya. Jadi ingat, satu huruf saja itu bisa berisiko, apalagi kalimat. Dan itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Salah satu mukjizat Quran adalah terjaganya Quran, bacaannya, keasliannya, sehingga kita kemudian seolah-olah dihadirkan ya ke zaman Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mendengar bacaan Al-Quran yang fasih, yang sahih, yang tertil, maka seolah-olah kita mendengar suara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan itulah sebabnya mungkin sebagian orang mengatakan efek batiniahnya ketika mendengar bacaan seperti itu berbeda.
gitu ya. Kita mendengar suara Nabi langsung dengan suara selain beliau berbeda efeknya pasti. Nah, begitu ya. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, apa ini pertanyaannya? Apakah bacaan ikhfa syafawi sama dengan iqlab? Iya, sama. Ya, sama ya. Jadi tidak ada di ini ya. Jadi dan tidak boleh ada celah. Nah, mazhab yang ada celah ini sudah lama saya bahas ya, bahwa itu sebenarnya adalah ijtihad seorang ulama ahli qiraah kalau nggak salah dari Syiah, tapi itu sudah dikritik. Kita tidak boleh berijtihad sesuatu yang sudah ada contoh. Ya, ijtihad itu hanya berlaku kalau tidak ada contohnya. Gitu ya. Jadi itu sudah dikritik oleh para ulama, tapi karena tulisannya sudah terlanjur beredar, menyebar, maka sebagian masih mengamalkan seperti itu. Ya, saya seumur-umur saya bertalaki tidak pernah saya mendapatkan bacaan seperti itu. Padahal ustadz saya itu amat sangat ketat dan syekh beliau itu amat sangat ketat sekali. Gitu ya, tidak meloloskan dan itu lama sekali untuk bisa mendapatkannya, gitu ya, bertahun-tahun, gitu ya. Dan selama bertahun-tahun itu tidak pernah kemudian kita disebutkan bibirnya jangan harus ada celahnya, nggak pernah. Tapi juga tidak boleh saya meniru terus gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah kitab-kitab yang masuk ke Indonesia, kitab ini sudah ada sejak dulu. Yang masuk ke Indonesia menjelaskan harusnya demikian. Iqlab itu sama ikhfa sama, ikhfa syafawi, dan bibir mengatup tidak rapat. Ya, mengatup berarti bibir atas bibir bawah bertemu. Tapi tidak rapat. Ya, kalau bibir atas bibir bertemu tidak ada celah. Gitu ya pertanyaannya. Kemudian apakah mim tasdid dan idgham bi gunnah, apa ini? Pertanyaan apakah dan mim tasdid dan idgham bi gunnah mim. Ya, mim tasdid itu ya, dan mim ketemu mim ya, ikhfa apa namanya? Idgham mimi namanya gitu ya. Nah, itu membacanya gunnah. Ya, gunnah ya. Gunnah dan sempurna bentuk mimnya. Jadi kalau kita baca mim itu seperti apa? Am. Bukan am ya, tapi am. Kalau ba, ab. Ab. Gitu ya, ab. Ya. Kalau am. Jadi kalau gitu maka am. Jadi apa namanya, tekanan pada mimnya disempurnakan, tapi suara, maaf, udara yang kita keluarkan dari hidung. Amma yatasaalun. Amma. Gitu ya. Jadi bukan itu ain ya. Amma ya. Imma ya. Jadi bedanya adalah tidak keluar udara dari mulut kita tapi keluar dari hidung karena gunnah. Nah, Quranic listening therapy ini adalah teorinya telinga kita itu harus kita bombardir dengan bacaan Quran yang benar terus menerus selama mungkin, sebanyak mungkin, agar dia membentuk format baru di otak kiri kita. Ingat, kita ini mempunyai lafal A, lafal B, dialek A, dialek B itu karena sebenarnya faktor yang sifatnya biologis. Ya, jadi otak kita ini memang hebat sekali, luar biasa. Dia kalau dibombardir dengan suara tertentu, dia akan meniru suara itu, ya. Dia akan merekam suara itu dan membentuk polanya, dan pola inilah yang membuat lidah kita, bibir kita, tenggorokan kita, alat-alat artikulasi kita itu mengeluarkan suara itu. Contoh yang paling mudah adalah cerita orang Solo yang baru 3 bulan sampai ke Kuala Lumpur. Di Solonya dia medok bahasa Solonya, bahasa Jawanya, Jawani betul gitu ya. Begitu dia ke Kuala Lumpur, kemudian dia menjadi Melayu. Dan dengan fasihnya dia mengucapkan, "Nak kemana, Cik?" gitu ya. Ya. Padahal dia sebenarnya 3 bulan lalu ada di Solo gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan karena dia belajar bahasa Melayu, tapi telinganya selama 3 bulan berturut-turut mendengar orang menyebutkan itu. Telinga ini membentuk format di otak kirinya. Maka keluarlah dari lidahnya, dari mulutnya. "Nak kemana, Cik?" Gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya teorinya. Kita tutup dulu secara resmi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.